Halo Bre, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kejadian-kejadian yang di Indonesia ini silih berganti, menyisakan duka yang sangat mendalam bagi kita semua. Apalagi kita mendengar ada beberapa korban yang terjadi di kerusuhan Wamena di Papua. Ada beberapa korban dari orang negeri kita, orang Minangkabau. Kita seharusnya berduka dengan kejadian ini. Kenapa bangsa kita mudah ditumpangi oleh berbagai macam keperluan segelintir kelompok, segelintir organisasi. Padahal orang Minang itu selalu memegang teguh pepatah Minangnya, yaitu menyauk di bawah-bawah, mandi di baru-baru, yang artinya jika kita mengambil air, kita mengambil air yang di bawah agar orang lain dapat mengambil air yang jernih di atasnya. Kita mandi selalu di bawah agar orang lain dapat mandi di atas dengan air jernih. Pepatah Minang yang selalu kita bawa dari kampung halaman ini menjadi pegangan teguh buat kita semua. Kalau orang Minang itu dimanapun dia berada, dia tidak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan lingkungan, mementingkan pribumi. Jadi etnis Minang itu bukanlah etnis yang mudah membuat gaduh, bukan etnis yang mudah membuat kerusuhan. Tapi mengapa terjadi hal seperti ini di tempat saudara kita bagian timur sana? Dan ada beberapa korban dari etnis Minang dan Bugis. Semoga mereka ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah, karena mereka sedang berjuang untuk menafkahi orang tuanya, mungkin keluarganya di kampung halaman. Kali ini saya akan bercerita tentang seorang laki-laki Minang yang merantau ke Wamena. Dia mungkin salah satu dari korban kerusuhan yang ada di Wamena. Dia adalah Syafrianto. Saya akan menceritakan sedikit bagaimana sejarah pendek Syafrianto, almarhum Syafrianto, berangkat dari kampung halamannya pesisir selatan sampai ke Wamena, dan dia dapat membawa adik-adiknya pergi. Dan yang dulu rumahnya non permanen sekarang sudah menjadi permanen. Dia tergolong sukses di Wamena, dirantau orang karena dia berdagang kelontong. Jadi semua impian orang tuanya, semua impian adik-adiknya terenggut oleh kejadian yang menimpa bangsa kita Indonesia di Wamena, Papua sana. Mudah-mudahan ini pelajaran buat kita semua. Semoga kita tidak lagi mudah terpicu, mudah lagi termakan isu-isu hoak. Sudahlah, mari kita bersama bersatu. Kita ini Indonesia. Kita tidak Minang, kita tidak Papua, kita tidak Sunda, kita tidak Bugis. Kita ini adalah Indonesia. Ini dia kisah Syafrianto ketika dia merantau ke Wamena. Capek su! Capek su! Syafrianto merantau ke Wamena 5 tahun silam, mengikuti jejak kakaknya Eman, 42 tahun. Beruntung Eman selamat dari aksi brutal Wamena. Ia anak kelima dari 10 bersaudara. Syafrianto dan Hendra Eka Putra anak ke-9 dan ke-10 bersaudara. Sejak kecil ia sudah merasakan beratnya beban hidup sebagai keluarga petani miskin di kampungnya. Masa mudanya sepulang sekolah membantu sang ayah menggarap sawah dan ladang yang tak begitu luas. Kasdir ingat, suatu ketika usai bekerja di sawah, anaknya itu berbisik lirih kepadanya. "Ambo cukui tamat SMP sajo ayah, biarlah adik nan sekolah, ambo menolong ayah sajo." Yang artinya, saya cukup tamat SMP ini saja ayah, biarlah adik yang sekolah, saya membantu ayah saja, kata Kasdir menirukan ucapan Syafrianto saat itu. Ia mengaku melihat kesungguhan dan ketulusan anak itu pada raut wajahnya yang polos. Saat itu Syafrianto paham benar kondisi ekonomi keluarga. Orang tuanya bekerja keras demi menghidupi 10 saudaranya. Sebagai petani kecil, hal itu tentu bukan perkara yang mudah. Hati Kasdir seperti disayat sembilu mendengar ucapan anaknya itu. Tapi apa daya, memang begitu adanya. Sejak saat itu Syafrianto menjadi tulang punggung keluarga. Tanpa pernah mengeluh, tak kenal lelah,
ia bekerja di sawah dan ladang demi masa depan keempat adiknya. Membahagiakan kedua orang tua menjadi tujuan utama hidupnya. Hari terus berlalu, bulan berbilang, tahun berganti, beban hidup kian berat. Hasil dari bertani dirasa tidak cukup lagi untuk biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Akhir kata, Safrianto memberanikan diri meninggalkan kampung halamannya. Ia bertekad mengadu untung di rantau orang, menyusul kakaknya ke tanah Papua. Terngiang di telinganya sebuah filosofi di Minang, Krakatau madang di hulu, babuah babungo balun. Marantau bujang dahulu di kampuang Paguno balun. Yang artinya Krakatau madang di hulu, berbuah berbunga belum. Merantau bujang dahulu di kampung, berguna belum. Safrianto berpikir jika tetap bertahan di kampung, kemungkinan adik-adiknya akan bernasib sama dengannya, bahkan tidak bisa melanjutkan sekolah. Ia dari dulu sudah jadi tulang punggung keluarga kami, ujar Kasdir mengingatnya. Berbekal tekad yang kuat, ketekunan dan kejujuran, Safrianto terbilang sukses di perantauan. Usaha warung kelontong yang dikelolanya berkembang sangat pesat. Sekolah adik-adiknya dapat diselesaikan, rumah yang dulu semi permanen berubah menjadi permanen. Ia kemudian mulai memboyong adik laki-lakinya ke bumi cendrawasih itu. Semasa kecil, Safrianto dikenal sebagai anak yang baik, berkepribadian kuat dan sangat berbakti pada kedua orang tuanya, sanak saudara maupun lingkungan sekitarnya. Ia tak segan membantu sesama, aktif dalam beberapa kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungannya, terkenal alim, rajin beribadah. Hal itu diungkapkan Aidil, 29 tahun, warga yang tinggal dekat dengan keluarga Kasdir. Saya kenal baik dengan almarhum. Dia suka bergaul dan tak suka mengganggu, kata Aidil. Wali Nagari Lakitan Utara, Afrizal, mengatakan hal serupa. Afrizal kebetulan adalah paman Safrianto. Afrizal menyebut Safrianto adalah anak yang sangat penurut dan patuh. Dalam kekerabatan di keluarga kami, dia terkenal sebagai penjemput yang jauh, pemanggil yang dekat, amanah, tidak ada urusan tidak diselesaikan olehnya, ujar Afrizal. Namun apa hendak dikata, takdir berkata lain. Ia telah mendahului kita semua. Kinantan panai orang yang rajin silaturahmi itu sudah tiada, menyisakan luka mendalam bagi kami keluarga, ucapnya. Selamat jalan Safrianto, selamat jalan Rizky, selamat jalan Hendra Eka Putra, Japriantoni, semoga husnul khotimah. Mudah-mudahan diberi tempat yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, itulah kira-kira bagaimana perjalanan Safrianto dari mulai dia putus sekolah sampai dia ingin merantau untuk membantu orang tuanya, menjadi tulang punggung untuk keluarganya, demi membesarkan adik-adiknya dan membantu sanak saudara yang ada di kampung. Safrianto ini termasuk orang yang taat beribadah, orang yang senang bergaul, orang yang senang membantu orang. Ternyata menjadi salah satu dari 9 orang Minang yang korban di Wamena. Kenapa? Nah, semoga ini tidak terulang lagi kejadian seperti ini. Mari kita bersatu bangsa, bersatu tanah air kita. Semoga para korban yang ada di Papua sana ditempatkan di sisi Allah, dihapuskan segala dosa-dosanya, dan semoga sahabat-sahabat kita yang orang Papua menjadi damai kembali, menjadi baik kembali, dan tidak mudah terprovokasi oleh segelintir organisasi, segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti biasa, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, bersatulah Minangkabau, bersatulah Indonesia. Selalu di Mulifa Channel.